Manga One Piece chapter 1132 yang berjudul Petualangan di Elbaf dibuka dengan memperlihatkan kapal bajak laut raksasa The Great Eyrick yang sudah memasuki area pelabuhan. Seorang anak yang bernama Kolon yang pernah muncul bersama Shanks di Manga One Piece chapter 1076 terlihat menyambut kedatangan mereka. Nah, kemunculan Kolon ini menurut saya cukup menarik karena saat dia memberitahu si bartender wanita kalau The Great Eyrick sudah datang, si barista yang saya yakin itu adalah kakaknya mengatakan, "Alhamdulillah ya, mereka pulang tepat waktu." Kata tepat waktu yang si barista ini gunakan yang seolah-olah memberitahu petunjuk kalau ada sesuatu yang penting yang sebentar lagi akan terjadi di Elbaf yang menurut saya cukup mencurigakan. Jangan-jangan yang dia maksud adalah sebentar lagi para raksasa akan merayakan festival tahunan Elbaf untuk menghormati sang dewa matahari. Jika benar seperti itu, maka itu gawat. Kenapa? Karena sebelum perayaan kan para raksasa akan melakukan puasa selama beberapa hari seperti dalam kisah flashbacknya Big Mom dulu. Tapi saya yakin seyakin-yakinnya kalau Luffy tidak akan mampu untuk tidak makan apapun selama masa itu. Dan itulah masalah terbesarnya. Kecurigaan saya ini semakin menguat saat si barista bilang, begitu sampai di rumah, para raksasa itu pasti akan langsung pesta 3 hari 3 malam. Makanya dia bilang kepada Kolon agar segera menyusul mereka ke atas sebelum pestanya dimulai. Dia kemudian titip makanan untuk ayah mereka serta seseorang yang bernama Ripley. Kolon sendiri begitu antusias untuk menemui Dory dan Brogy beserta komplotannya karena sangat ingin bertemu dengan Monkey D. Luffy, seorang Yonko baru yang namanya sempat disebutkan oleh Shanks saat mampir ke bar mereka dulu. Nah, saat si Kolon keluar dari bar inilah, seseorang berteriak menyuruhnya untuk sekalian memberitahu Kapten Dory dan Brogy kalau kirimannya akan segera datang setelah pesta mirasnya selesai. Kiriman apakah itu? Mungkinkah bahan baku untuk membuat semla? Atau malah bertonton semla yang sudah siap untuk dimakan? Di waktu yang sama, Khairuddin dan Stansen yang sepertinya sedang mengangkut rusa T-Rex hasil buruannya dari Underworld dengan sebuah kapal, terlihat sangat antusias begitu melihat sebuah pelangi muncul beberapa puluh meter di depan kapal mereka. Karena pelangi itu ternyata bukan sembarang pelangi, melainkan sebuah jalan untuk berlayar menuju ke lantai atas Pulau Elbaf yang diciptakan dengan menggunakan sebuah kubus yang disebut dengan Painter. Melalui pelangi buatan itulah, The Great Eyrick berlayar secara vertikal dari lautan langsung menuju ke lantai 2 Pulau Elbaf, disusul kapalnya Khairuddin yang ikut nebeng tol pelangi yang mereka buat. Jika merujuk pada percakapannya Khairuddin dan Stansen di Manga One Piece chapter 1131, sepertinya Painter ini hanya berfungsi di tempat yang terjangkau oleh sinar matahari. Karena di situ Stansen bilang kondisi Underworld yang bersalju membuat mereka tidak bisa menggunakan Painter untuk mengangkut hasil buruan mereka. Di sisi lain, saat Pulau Elbaf pertama kali diperlihatkan secara utuh di Manga One Piece chapter 1130, kita bisa melihat ada sebuah pelangi yang terlihat melengkung dari lantai 2 Pulau Elbaf ke batang pohon di atasnya. Dengan asumsi kalau pelangi tersebut dibuat juga menggunakan Painter, maka ada kemungkinan segerombolan orang dari lantai 2 Pulau Elbaf ada yang sedang naik ke lantai di atasnya, atau bisa juga sebaliknya. Saya pikir kondisi ini juga cukup mencurigakan. Di waktu yang sama, di jembatan yang memanjang di atas Underworld, Gert dan Goldberg terlihat masih main kejar-kejaran dengan Road, di mana di tengah jalan mereka dikejutkan dengan kehadiran Luffy yang baru saja melompat naik dari bawah jembatan. Sama halnya dengan Road, Gert ternyata juga suka dengan manusia kecil. Bedanya, Gert hanya ingin berteman, sementara Road ingin menjadikannya koleksinya. Andai saja Gert tahu kalau ada yang jual lampu meja dekorasi One Piece dengan figur Luffy yang sangat lucu dan menggemaskan ini, pasti tanpa pikir panjang lagi dia langsung check out di YouTube Shop ini deh. Nah, sambil membawa Luffy di kedua telapak tangannya, Gert meminta maaf kepadanya atas apa yang sudah Road lakukan kepada Luffy dan yang lainnya. Goldberg yang masih setia mengangkut Thousand Sunny di atas kepalanya, kemudian iseng-iseng bertanya kepada Luffy apakah dia baru saja terjatuh ke Underworld. Lucunya, Luffy malah keringetan karena ingat Loki bilang jangan sampai ada yang tahu tentang pertemuan mereka dan janji yang sudah mereka buat. Mungkinkah ini adalah sebuah petunjuk kalau Luffy benar-benar sudah terperdaya oleh tipu muslihatnya Loki hingga dia melepaskan rantai sang pangeran terkutuk dengan menggunakan teknik seperti yang pernah dia gunakan saat melepaskan borgol di tangan Yamato pada Manga One Piece chapter 986? Atau ini adalah petunjuk kalau Luffy nantinya akan mencari dan mencuri kunci borgolnya Loki di perkampungan para raksasa saat para raksasa sedang teler berat setelah pesta 3 hari 3 malam karena hanya dia dan Bonnie saja yang tidak minum miras? Patut juga untuk dicurigai. Di sisi lain, kelompok Nami akhirnya selesai menyeberangi jembatan dan posisi mereka saat ini sudah berhasil melumpuhkan Road dengan menggencet kedua tangannya menggunakan sebatang pohon. Lalu di saat Sanji dan kawan-kawan ingin melanjutkan perjalanan menuju ke perkampungan para raksasa, Gert dan Goldberg tiba-tiba muncul dan langsung mengoplok kepala Road dengan pose yang mirip seperti Dory dan Brogy saat melakukan serangan kombinasi Hakoku Sovereignty.
Setelah Gert dan Goldberg memperkenalkan diri, Luffy, Usopp, dan Chopper yang sangat antusias langsung berlari menuju ke arah perkampungan para raksasa yang menurut informasi dari Gert, lokasinya akan terlihat jelas jika dilihat dari atas awan yang ada di ujung hutan. Ternyata selain pelangi yang bisa dilalui kapal, di Elbaf juga ada pulau awan seperti di Skypiea. Di waktu yang sama, The Great Eyrick dan kapalnya Khairuddin juga terlihat sudah hampir sampai ke ujung pelangi. Di momen itulah Dory dan Brogy menjelaskan kalau Elbaf terbagi menjadi 3 layer, yaitu layer 1 yang disebut dengan Underworld, layer 2 yang disebut dengan Sunworld, dan layer 3 yang disebut dengan Heavenworld. Dan tempat yang akan mereka tuju adalah wilayah Sunworld, di mana di sana terdapat banyak desa para raksasa, dan desa yang mereka tuju saat ini adalah desanya Dory dan Brogy. Luffy dan Usopp jelas sangat senang sekali melihat desanya para raksasa itu, karena kini cita-cita mereka berdua sudah benar-benar kesampaian. Sama halnya dengan Luffy dan Usopp, anggota topi jerami yang lain juga terlihat terkagum-kagum dengan pemandangan di depan mereka, kecuali Sanji, yang justru terlihat terlelap menikmati betapa lembut dan empuknya opainya Gert. Di saat yang sama, kita bisa membaca sebuah text box out of topic yang akan terus bersambung sampai akhir chapter yang bunyinya seperti ini. Ukuran yang besar punya sensasi tersendiri. Tidak ada kata yang bisa menggambarkan pemandangan ini. Inilah kerajaan Warland yang terletak di Pulau Elbaf, yang lebih familiar disebut sebagai kerajaan para raksasa Elbaf. Bersamaan dengan puisi itu, kita bisa melihat Great Eyrick dan kapal Khairuddin sampai di ujung jembatan pelangi yang melengkung di atas pulau awan yang Luffy dan Usopp naiki. Usopp, Chopper, dan Luffy yang melihat kedatangan mereka langsung shock berat karena mereka tidak diajak berlayar di atas pelangi juga. Di halaman terakhir chapter, text box yang tadi, yang ternyata merupakan kutipan dari Louis Arnott, yaitu seorang explorer yang menulis tentang Little Garden dalam buku populer yang berjudul Brackman, dilanjutkan kembali. Bunyinya kurang lebih begini. Dari rumput hingga pepohonan, pohon merambat hingga bunga, serangga, ikan, burung, dan semua jenis binatang, semuanya terlihat menakjubkan. Para petualang, waktu yang kalian habiskan di sini tidak akan sia-sia. Namun, terkait pulau misterius Elbaf yang semuanya serba besar ini, satu hal yang ingin aku tekankan hanyalah janganlah berlama-lama di pulau ini. Kenapa Louis Arnott sampai mewanti-wanti para petualang agar cepat minggat dari Elbaf? Mungkinkah bagi para manusia perputaran waktu di Pulau Elbaf berbeda dengan di dunia luar? Semisal 1 hari di Elbaf sama dengan 1 bulan di dunia luar. Seperti kisah negeri goib dalam cerita rakyat bangsa Irlandia yang bernama Tir na Nog. Entahlah, berbarengan dengan hal itu, kita bisa melihat sesosok misterius sedang berjalan, entah itu keluar atau memasuki sebuah hutan. Oleh karena ukurannya terlihat lebih kecil dari beruang raksasa yang ada di belakangnya, saya pikir itu pasti seorang manusia. Lalu jika dilihat dari siluetnya, sepertinya dia adalah orang misterius yang muncul di ending manga One Piece chapter 1124 yang menunggu kedatangan Luffy. Dan jika memang bagi manusia waktu di Elbaf berjalan lebih lambat dari dunia luar, maka bisa jadi orang misterius ini adalah karakter dari zaman masa kejayaan Monkey D. Garp yang saat ini masih dalam kondisi primanya. Chapter pun kemudian ditutup dengan informasi bahwa setelah chapter 1132 rilis, minggu depannya manga One Piece tidak libur. Nah, secara keseluruhan, belum ada sesuatu yang membuat saya merasa wah dari chapter ini. Sehingga saya rasa rating 7 dari 5 cukup untuk diberikan kepada chapter 1132 ini. So, piye menurutmu cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya, and matur nuwun.